Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Sari Widya Utami, di mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian untuk pertemuan yang kedua, yaitu mengenai unsur dan ciri pertanian. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar masalah sejarah pertanian di Indonesia, bagaimana perkembangannya, dan juga kita sudah melihat bagaimana peranan pertanian di Indonesia. Nah, sudah siap untuk belajar di pertemuan kali ini? Mari kita mulai. Oke, setelah kalian mengikuti pertemuan pada hari ini, harapannya kalian yang pertama mampu menjelaskan tentang unsur-unsur pertanian. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri pertanian, terutama yang ada di Indonesia. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Oke, belajar pertanian tentunya kalian harus belajar yang namanya unsur pertanian. Nah, unsur pertanian ini ada 4. Yang pertama ada proses produksi pertanian, yang kedua ada pelakunya, yaitu petani, dan yang ketiga ada usaha tani atau farm itu sendiri, dan yang terakhir ada usaha tani sebagai perusahaan atau farm business. Nah, kita akan coba lihat satu persatu dari unsur pertanian itu sendiri. Oke, bicara proses produksi pertanian. Yang namanya proses pasti ada input, ada proses, dan yang ketiga pasti ada hasil atau output. Sama halnya ketika kita melakukan proses produksi pertanian, harus ada inputnya. Input atau sarana dari produksi pertanian itu sendiri. Kemudian dari input berproses. Ada proses budidaya, ada proses produksi. Karena ada proses produksi, tentunya akan menghasilkan suatu output atau hasil produksi pertanian itu sendiri. Mari kita lihat beberapa hal yang biasanya menjadi input dalam proses produksi pertanian. Yang pertama yaitu ada lahan atau tanah. Yang kedua ada tenaga kerja. Yang ketiga ada modalnya. Yang keempat ada faktor lingkungan. Yang kelima ada faktor teknologi. Yang keenam ada sistem manajemennya. Dan yang ke-7 yaitu ada karakteristik dari sosial petani itu sendiri. Oke, sedikit kita mengupas masalah input produksi. Yang pertama lahan atau tanah. Nah, lahan atau tanah ini sangat penting dalam proses produksi pertanian karena kita tidak bisa menanam atau membudidayakan suatu tanaman tanpa adanya lahan atau tanah. Ya, walaupun ada teknologi namanya hidroponik ya, tetapi secara umum budidaya tanaman dilakukan di atas tanah atau lahan. Nah, untuk lahan atau tanah itu sendiri beberapa permasalahan yang ada, yaitu yang pertama menurunnya tingkat kesuburan tanah. Tanah yang tidak subur atau tanah yang mulai kritis tentunya tidak bisa menghasilkan tanaman dengan maksimal. Nah, selain itu juga adanya konversi lahan atau pengubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Oke, itu untuk input yang pertama. Lah, untuk input yang kedua yaitu masalah tenaga kerja. Kita tahu ya, sekarang ini banyak sekali tenaga kerja pertanian itu umumnya adalah orang-orang yang sudah usia lanjut atau ya dewasa ke atas lah. Jarang sekarang anak muda mau turun ke sawah, walaupun sarjana pertanian itu banyak sekali, tetapi ya jarang yang mau terjun benar-benar ke dunia pertanian. Ya, itu menjadi salah satu PR ya. Kenapa sih sarjana pertanian itu nggak mau turun ke lahan? Kenapa nggak mau turun ke bidang pertanian supaya bisa mengembangkan pertanian kita? Yang ketiga adalah modal. Nah, petani kita umumnya adalah petani kecil dengan modal yang terbatas. Bahkan banyak sekali petani buruh, yaitu petani yang hanya bekerja saja tanpa dia memiliki lahannya sendiri. Itu menjadi PR juga ya. Jadi modalnya sangat terbatas. Berbeda dengan di negara asing, contohnya di Jerman ya. Yang saya dengar di sana itu untuk pertanian modal itu menjadi hal yang biasa karena pemerintah dan juga mungkin badan lain mendukung, misalnya perbankan, kegiatan pertanian, misalnya dengan memberikan kredit lunak dengan bunga rendah dan sebagainya. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini terkait dengan iklim yang ada. Pertanian ini sangat dekat dengan lingkungan, jadi tidak bisa lepas dengan lingkungan.
lingkungan, sangat dipengaruhi oleh iklimnya. Salah satunya ada hujan, kemudian ada cahaya matahari dan suhu misalnya. Kita masuk ke faktor yang keempat. Di dalam input produksi pertanian harus ada teknologi. Selama ini teknologinya sudah sampai mana sih? Teknologi berkembang, tetapi tidak bisa diaplikasikan. Ya buat apa? Jadi kita berlomba-lomba bagaimana kita menciptakan teknologi yang bisa diterapkan di petani kita, itu yang benar. Kemudian ada manajemen. Terkait dengan manajemen, sudah belum adanya suatu pengaturan perekonomian dari pertanian itu sendiri? Manajemennya seperti apa sih? Apakah berjalan? Ya sudahlah, dijalani saja. Atau memang benar-benar dipersiapkan, direncanakan? Dan yang terakhir yaitu masalah karakteristik sosial petani. Bagaimana kehidupan ekonomi dari petani itu sendiri? Seperti apa budayanya, latar belakangnya? Yang tadi saya sebutkan itu adalah input-input dalam produksi pertanian. Ketujuh input itu sangat berpengaruh dalam setiap proses produksi pertanian. Apakah proses produksi ini akan menghasilkan output yang sesuai yang diharapkan atau tidak? Tentunya banyak sekali faktornya. Proses produksi pertanian ini diantaranya adalah kegiatan budidayanya itu sendiri. Kita bicara masalah pertanian tanaman ya. Jadi walaupun peternakan, perikanan itu masuk dalam pertanian, tapi yang saya contohkan di sini adalah kita dalam proses produksi pertanian untuk tanaman, misalnya tanaman pangan. Dalam proses produksinya tentunya banyak hal yang berpengaruh. Dari inputnya tentu saja. Nah, di dalam proses ini kita bicara masalah budidaya. Apa saja? Ada pengolahan tanahnya, ada penanamannya, ada pembibitan, ada pemeliharaan tanaman, dan nantinya bisa sampai ke tahap proses pemanenan. Kemudian output. Output ini tergantung dari input dan dari proses. Inputnya bagus, prosesnya bagus, biasanya outputnya juga bagus. Nah, itu masalah proses produksi pertanian. Oke, kita lanjutkan ya. Sebenarnya bicara proses produksi pertanian, dengan mudahnya itu sebenarnya kita sedang memanen energi matahari. Nah, ini terlihat dari suatu proses penting dalam tanaman yang kita sebut sebagai proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ada beberapa input yang harus ada. Yang pertama yaitu ada air, H2O. Berasal dari mana? Dari tanah. Kemudian membutuhkan juga gas karbon dioksida atau CO2 dari udara. Nah, kedua unsur tersebut, CO2 dan H2O ini akan diproses dengan bantuan cahaya matahari dan didukung adanya klorofil atau zat hijau daun yang nantinya akan menghasilkan karbohidrat yaitu C6H12O6 dan juga oksigen. Ya, sederhananya seperti itu. Proses produksi pertanian yaitu proses memanen energi matahari yang mengubahnya menjadi karbohidrat dan oksigen. Itu secara sederhana ya. Baik, saya akan berikan contoh ya, skema hubungan semua faktor yang mempengaruhi proses produksi pertanian untuk objek tumbuhan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada kelompok faktor iklim, kemudian ada kelompok faktor gangguan, ada kelompok faktor esensial yang mempengaruhi produksi tanaman atau hewan. Nah, kita lihat yang pertama yaitu kelompok faktor esensial. Kenapa disebut esensial? Nah, sebelum kita tahu jawabannya, kita lihat dulu ada apa saja sih? Yang pertama ada cahaya, ada air, dan ada unsur hara. Ya, esensial artinya dia memang harus benar-benar ada. Tanpa adanya unsur dari faktor tersebut, proses produksi pertanian atau proses produksi tumbuhan itu tidak bisa berjalan. Jadi memang sangat penting. Cahaya, kita tahu cahaya matahari ya, dan air dan unsur hara itu didapatkan dari tanah. Nah, kelompok faktor esensial ini ternyata dipengaruhi oleh kelompok faktor
Iklim, ada apa saja di situ? Ada hujan, ada suhu udara, ada kelembaban udara, ada angin, cahaya, dan panjang hari. Secara detail, kelompok faktor ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi secara umumnya, kelompok faktor iklim ini akan mempengaruhi faktor esensial dan juga kelompok faktor gangguan. Jadi ada hubungannya. Nah, kita lihat sekarang. Faktor gangguan, ada hama, penyakit, dan gulma. Yang namanya gangguan, pasti dia perannya sebagai pengganggu. Pengganggu dalam apa? Dalam proses produksi tumbuhan atau hewan. Nah, kita tahu hama itu merusak ya. Misalnya tikus yang merusak tanaman padi. Ada penyakit. Banyak sekali jenis penyakit tanaman yang menjadi pengganggu budidaya tanaman. Masing-masing tanaman tentunya mempunyai jenis penyakit yang berbeda. Yang satunya ini gulma. Apa sih gulma itu? Gampangnya gulma adalah tumbuhan pengganggu. Ya, misalnya rumput di antara tanaman budidaya. Karena ada rumput, tanaman budidaya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Karena apa? Ada suatu persaingan antara tanaman dan gulma dalam mendapatkan unsur hara, air, dan juga cahaya matahari, sehingga proses produksinya tidak maksimal. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, apa yang sudah kita bicarakan tadi ya mengenai proses produksi pertanian yang merupakan unsur pertanian yang pertama, bisa kita simpulkan beberapa sifat dari proses produksi pertanian. Yang pertama, faktor alam ini sangat berpengaruh kuat. Contohnya adalah iklim tadi. Kita tidak bisa mengendalikan hujan. Kita tidak bisa mengendalikan suhu. Kita tidak bisa mengendalikan angin. Tetapi karena ada kemajuan teknologi, itu bisa kita kendalikan melalui suatu teknologi penanaman dalam greenhouse. Tetapi apakah mungkin greenhouse itu dipraktekkan untuk seluruh kegiatan pertanian di Indonesia? Jawabannya pasti susah. Ya, karena modalnya harus besar dan tidak semuanya orang mampu memproduksi tanaman di dalam greenhouse. Jadi tetap faktor yang pertama, faktor alam berpengaruh kuat, tidak bisa kita kalahkan lah. Nah, yang kedua, pertanian itu areanya luas. Ya, nggak mungkin kita menanam hanya ukuran 3 kali 3 meter. Jadi nggak logis ya. Pertanian itu pasti areanya luas. Ada nggak perkebunan sawit luasnya 100 meter? Pasti nggak ada. Kecuali untuk apa? Demplot misalnya. Nah, yang ketiga, periode produksi itu relatif lama. Iya, yang namanya produksi pertanian tidak mungkin hari ini kita nanam, minggu depan kita panen. Butuh waktu ya yang relatif lama. Misalnya saja untuk tanaman hortikultura, paling gampang misalnya sawi. Itu butuh waktu kurang lebih 25 sampai 40 hari setelah tanam baru bisa kita panen. Yang keempat, proses produksi pertanian itu merupakan pekerjaan yang berurutan. Jadi kita tidak bisa lewati begitu saja. Misalnya tanaman habis ditanam, dia perlu perawatan, perlu pemeliharaan. Habis nanam, biasanya seminggu kemudian kita pupuk yang pertama. Kemudian 2 minggu kemudian kita berikan pupuk yang kedua, dan seterusnya. Jadi ada urutannya. Yang kelima, penggunaan mesin-mesin pertanian terbatas. Ya, tentu saja kita lihat proses produksi pertanian yang ada di Indonesia dengan kondisi lahan yang petani punya itu cukup sedikit ya. Tidak mungkin mesin-mesin pertanian bisa beroperasi dengan maksimal, kecuali misalnya untuk sawah 1 hektar yang biasanya terdiri beberapa petak milik petani itu pematangnya kita hilangkan. Baru mesin produksi itu bisa beroperasi dengan maksimal, misalnya traktor. Ya. Nah, semua hal tersebut itu mempunyai atau bisa katakan kondisinya tidak pasti. Makanya proses produksi pertanian ini pasti punya resiko. Sudah ada gambaran? Pasti sudah. Yuk kita lanjutkan. Baik, kita masuk pada unsur pertanian yang kedua, yaitu petani. Sekilas apa yang terlihat pada slide kalian? Terlihat yang pertama, ini yang bagian kanan atas, orang atau petani sedang
menyemprot pestisida ya ke tanaman padi. Yang di bawahnya ini juga petani ya. Petani apa? Petani ikan. Tahu kan perikanan masuk dalam pertanian. Nah, sebenarnya petani ini mempunyai beberapa peran dalam kegiatan pertanian. Yang pertama ada penggarap, yang kedua manajer, dan yang ketiga sebagai manusia itu sendiri. Kita lihat peran yang pertama, yaitu sebagai penggarap. Petani ini menjadi pelaku utama dalam kegiatan pertanian. Dia yang mengelola, dia yang menggarap. Maksudnya seperti itu. Kemudian petani ini sebagai manajer. Petani ini sudah memperhitungkan, merencanakan dari berapa bibitnya, berapa pupuknya, kapan mulai tanam, kapan memupuk, kapan memanen. Itu adalah contoh gampang petani sebagai seorang manajer. Jadi jangan menganggap remeh petani loh ya. Petani itu pinter loh, karena dia juga sebagai seorang manajer bagi usahanya sendiri. Dan yang ketiga, petani ini juga sebagai manusia. Kenapa disebut sebagai manusia? Karena petani itu juga butuh makan. Petani itu juga mengkonsumsi hasil pertaniannya sendiri. Dia juga butuh, intinya seperti itu. Paham ya untuk unsur yang kedua ini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan unsur yang ketiga. Oke, kita masuk pada unsur yang ketiga, yaitu usaha tani. Nah, di dalam faktor produksi usaha tani, di sini ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah lahan. Yang kedua ada modal. Yang ketiga ini ada tenaga kerja. Kita bicara yang pertama, lahan. Ketika kita bicara usaha tani, otomatis kita melihat petani itu sebagai ya penggarap, ya manajer bagi usahanya sendiri. Lahan yang dimiliki petani kebanyakan di Indonesia tidak lebih dari 1 hektar. Yang kedua, modal. Nah, menurut Sukartawi tahun 2003, modal itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama dari skala usahanya, yang kedua komoditasnya, yang ketiga adalah ketersediaan kredit. Oke, untuk skala usaha. Sekarang kita lihat petani di Indonesia, skalanya besar apa kecil? Pasti kebanyakan kecil ya, kecuali memang petani yang mempunyai modalnya agak besar. Nah, kemudian untuk komoditasnya, si petani ini mengusahakan apa? Apakah dari tanaman hortikultura, apakah tanaman pangan? Itu tentunya akan menentukan berapa sih modal yang dibutuhkan untuk proses budidaya. Yang ketiga, ketersediaan kredit. Ada enggak lembaga yang menjadi penyandang modalnya walaupun diberikan dalam bentuk kredit? Nah, faktor produksi usaha tani yang ketiga yaitu tenaga kerja. Yang pertama, ketersediaan. Ada enggak tenaga kerjanya? Kalau kita lihat di lapangan, banyak sekali tenaga kerja itu adalah tenaga kerja yang sudah berusia lanjut ya. Ini sebagai contoh dapat dilihat di slide ya. Ini siapa ini? Neneknya siapa nih? Ya bukan neneknya siapa-siapa, ya neneknya orang ya, mau nanam. Nah, kemudian kualitasnya. Kualitas dari tenaga kerja itu sendiri ini terkait dengan pendidikannya ya, dan juga pengalaman. Yang ketiga ada jenis kelamin. Siapa yang mendominasi? Misalnya untuk tenaga tanam biasanya dilakukan oleh ibu-ibu ya. Tapi kalau untuk pengolahan tanahnya, penyemprotan itu biasanya oleh bapak. Kemudian usia. Itu sudah sangat paham ya, tentunya lebih banyak didominasi oleh usia lanjut. Nah, itu untuk faktor usaha tani. Sudah paham ya? Sudah, kita lanjut. Oke, baiklah, kita masuk ke unsur pertanian yang keempat, yaitu perusahaan pertanian. Nah, perusahaan pertanian ini tentunya berbeda dengan unsur yang ketiga yang berupa usaha tani. Kalau usaha tani itu dilakukan oleh petani kecil dengan lahan yang terbatas, tetapi untuk perusahaan pertanian di sini ada perbedaan yang mencolok, yaitu dengan menggunakan mesin atau peralatan dan juga teknologi yang sudah maju. Ini ada beberapa contoh perusahaan pertanian. Yang pertama ini ada Pusri, di mana Pusri ini merupakan perusahaan pertanian yang menyediakan pupuk, yaitu pupuk urea. Terus selanjutnya ini ada perusahaan Bisi. Perusahaan Bisi ini memproduksi benih-benih untuk tanaman seperti tanaman jagung ya.
Nah, yang ketiga ini ada PT Astra Agrolestari. Nah, PT Astra Agrolestari ini merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi jelas-jelas berbeda antara usaha tani dan perusahaan pertanian, baik dari skalanya, dari modalnya, dari teknologinya. Oke, sudah paham ya? Yuk, kita lanjut. Oke, tadi kita sudah membahas masalah unsur-unsur pertanian dan kita lanjutkan lagi tentang ciri-ciri pertanian. Nah, kegiatan pertanian ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama yaitu terdapat input fisik ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan input fisik itu banyak sekali ya. Ada bibit, ada pupuk, ada pestisida dan lain sebagainya. Yang kedua, pertanian ini tersebar di seluruh permukaan bumi. Saya yakin setiap negara pasti ada kegiatan pertanian, walaupun skalanya lebih kecil ya. Tidak semuanya merupakan negara agraris. Dan yang ketiga, pertanian ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Jelas ya. Ketika kita bicara produksi pertanian, di situ ada faktor-faktor produksinya. Nah, yang keempat, adanya interaksi antara satu faktor produksi dengan faktor lainnya. Faktor produksi ini nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Dan yang kelima, ini terdapat keanekaragaman. Jelas ya, pertanian itu tidak hanya pertanian padi, tidak hanya pertanian cabai, tidak hanya pertanian jagung. Jadi sangat luas sekali ya. Di minggu sebelumnya kita juga sudah belajar kan kalau pertanian itu tidak hanya pertanian tanaman pangan, tidak hanya pertanian untuk tanaman hutan, tapi ada perikanan, ada peternakan, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri yang keenam yaitu unit usaha tani ini bersifat lemah secara ekonomi ya. Tentu saja karena modalnya juga terbatas. Yang ketujuh, pertanian itu selalu membutuhkan inovasi. Tentu saja ya. Jadi karena kalau kita mengharapkan hasil produksi yang maksimal, hasil produksi yang mempunyai kualitas yang bagus, tentunya membutuhkan inovasi-inovasi dari pelaku pertanian ya, misalnya dari akademisi, dari praktisi. Untuk apa? Untuk kemajuan pertanian Indonesia tentunya ya. Yang kedelapan, unit produksi dan unit konsumsi tidak dapat dipisahkan. Tentu saja, pertanian ini dari hulu sampai hilir. Ada yang memproduksi, ada yang mengkonsumsi. Yang kesembilan atau yang terakhir, adanya peran birokrasi. Tentu saja ya, perlu ada peranan pemerintah, misalnya mengatur masalah standar harganya, supaya tidak dimonopoli oleh perusahaan swasta tertentu, atau juga perundang-undangan yang terkait dengan bidang pertanian. Nah, ini tentang ciri pertanian. Nanti kalian bisa explore sendiri ya, kalian kembangkan sendiri untuk ciri-ciri pertanian yang lain. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa agroindustri. Hari ini kita sudah belajar masalah unsur dan ciri pertanian. Karena Anda sudah tahu di dalamnya apa saja, semoga kalian bisa paham. Nanti kalian bisa mengeksplor lebih lanjut. Kalian bisa belajar dari hal-hal yang lain. Bisa kalian searching, juga kalian baca buku dan referensi lainnya. Oke, nah minggu depan kita akan ketemu lagi. Tentunya masih di mata kuliah pengantar ilmu pertanian dengan materi yang berbeda, materi lebih menarik, yaitu kita akan belajar masalah faktor produksi pertanian. Tetap semangat, kalian bisa belajar lebih dahulu. Faktor produksinya ada apa saja sih? Kurang lebih tadi kita sudah membahas sedikit tentang faktor produksi pertanian. Nah, minggu depan kita akan ungkap lebih dalam lagi mengenai faktor produksi tersebut. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Selamat belajar, tetap sehat ya, jaga kesehatan. Semoga kita segera bisa bertemu bertatap muka supaya belajar kita lebih semangat. Tapi yang namanya belajar tentunya tidak harus dengan hanya tatap muka ya. Kita bisa belajar dari mana saja. Tetap semangat, tetap sehat, sampai ketemu lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.